Halo teman-teman, yuk belajar bareng aku tentang pedoman gizi seimbang. Sebelumnya, teman-teman tim mana nih? Tim cepat saji seperti hamburger, pizza, tacos, dan kentang? Atau masakan rumah? Sebenarnya masakan cepat saji dan masakan rumah dua-duanya boleh kok dikonsumsi, tapi tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian apa sih gizi seimbang itu. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Mungkin teman-teman pernah mendengar gizi seimbang itu 4 sehat 5 sempurna. Namun sekarang sudah tidak lagi digunakan dan berganti menjadi pedoman gizi seimbang. Tabel ini menunjukkan perbedaan konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang. Perbedaannya terdapat pada pedoman gizi seimbang yang baru lebih menekankan keberagaman sumber makanan dan kebiasaan-kebiasaan sehat seperti harus minum susu dan ada panduan porsi yang harus dimakan dan pentingnya minum air putih yang cukup. Jadi, dengan pedoman gizi seimbang yang baru, apa yang harus dikonsumsi setiap hari dan makanan sehat seperti apa yang harus kita konsumsi. Dengan makanan dengan proporsi makanan yang seimbang, dengan begitu, kebutuhan akan zat gizi dapat terpenuhi dengan baik. Setiap hari, tubuh membutuhkan asupan protein nabati, protein hewani, makanan pokok, buah, dan air mineral. Berikutnya, protein tinggi. Makanan dengan protein nabati dan hewani memiliki keunggulan masing-masing. Protein hewani memiliki mutu gizi yang lebih lengkap dan mudah diserap oleh tubuh, sedangkan protein nabati mengandung isoflavon dan antioksidan sehingga kedua protein ini harus dikombinasikan secara seimbang. Beraneka ragam buah dan sayur. Indonesia yang beriklim tropis punya banyak jenis buah yang enak dan murah loh. Jadi jangan takut bosen kalau makan buah. Kalau makan atau minum jus boleh aja, tapi jangan dikasih gula tambahan ya, supaya tetap sehat. Selain itu, kamu harus lebih banyak makan sayur, bukan sebagai pelengkap aja loh. Coba deh, kalau kamu makan pecel lele atau ayam bakar, lalapannya nggak lupa dimakan ya. Jangan jadi hiasan saja. Sayuran juga sebaiknya jangan dimasak terlalu lama, karena kandungan vitamin dan mineralnya jadi berkurang. Selain sebagai sumber vitamin dan mineral, sayur dan buah juga dapat memperlancar buang air besar dan mencegah kegemukan karena mengandung serat. Dan yang terakhir ada minum air yang cukup. Sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air, dan tubuh manusia itu nggak bisa memproduksi air sendiri. Oleh karena itu, kamu harus minum air minimal 2 liter setiap hari. Minum yang cukup juga bisa meningkatkan konsentrasi belajar dan daya memori otak. Bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan sehat? Yuk kita cermati 3 kebiasaan makan sehat dan 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama nih, 3 kebiasaan makan yang sehat. Sarapan yang tepat adalah sekitar pukul 6-9 pagi setelah tidur. Selama 8-10 jam, saluran pencernaan butuh asupannya yang cukup untuk mendukung segala kegiatan di hari itu. Sarapan sehat sebaiknya mengikuti pola gizi seimbang dan porsi yang tidak banyak, karena akan mengganggu sistem pencernaan dan membuat kita mudah ngantuk. Nah, sarapan yang cukup terbukti dapat meningkatkan konsentrasi belajar dan stamina. Makan malam. Jangan takut gemuk ya karena makan malam. Makan malam bisa dilakukan dari jam 6 sampai jam 8. Makan malam dengan menu bergizi seimbang itu penting loh. Pilih makanan yang rendah kalori tetapi tinggi protein dan serat.
Setelah kamu beraktivitas seharian, energi kamu jadi terkuras. Sementara ketika kamu tidur, kamu masih butuh energi, misalnya untuk pertumbuhan tubuh atau mengganti sel-sel yang rusak. Tapi habis makan malam jangan langsung tidur ya. Beri jeda sekitar 2-3 jam. Membaca label dalam kemasan makanan atau minuman yang dikemas biasanya disertai label gizi. Isinya, jenis dan jumlah zat gizi yang terkandung di dalamnya. Kita dapat memilih untuk memberi makanan dari informasi di labelnya. Misalkan, yang tidak terlalu banyak gula atau garam. Nah, berikutnya 2 kebiasaan makan yang kurang sehat. Pertama, konsumsi gula, garam, dan lemak. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, justru dapat memicu penyakit seperti obesitas atau kelebihan berat badan, penyakit diabetes, penyakit jantung, darah tinggi atau hipertensi, sampai stroke. Minuman yang bersoda dan makanan atau minuman yang mengandung bahan aditif seperti pemanis, perasa, pewarna, dan pengawet buatan boleh untuk dikonsumsi, namun dibatasi ya. Cemilan biasanya memiliki kalori yang tinggi, tetapi nilai gizinya yang rendah. Terlalu banyak mengkonsumsi akan membuat perut kamu jadi penuh dan malas buat makan makanan utama. Kalau udah kekenyangan, nanti malah akhirnya kamu nggak bisa makan makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Terakhir, yuk kita lengkapi dengan 3 pola hidup sehat. Yang pertama, membiasakan perilaku hidup bersih. Contohnya selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, serta memotong kuku seminggu sekali. Perilaku hidup bersih dapat mencegah bakteri jahat yang masuk ke tubuh melalui makanan dan menjadi penyakit. Dan yang kedua, berolahraga yang teratur, misalnya berjalan sambil berlari, senam, memain sepak bola, naik sepeda, naik tangga, atau berenang. Aktivitas fisik akan memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh. Dan yang ketiga, memantau berat badan secara teratur. Hal ini diperlukan untuk mempertahankan berat badan normal misalnya, atau bisa mengecek apakah berat badan kita kurang atau berlebih. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti teman-teman udah pada paham dong apa itu gizi seimbang. Mungkin segitu dulu video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.